Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai 5 tools esensial manajemen finansial, yaitu 5 tools yang perlu dimiliki oleh setiap wirausahawan dalam mengelola bisnisnya agar bisa mengendalikan bisnisnya dengan lebih baik. Memang banyak wirausahawan yang tidak mau terlalu terlibat dalam keuangan karena menganggap ini sih urusan akuntan, ini urusan staf keuangan. Tapi sebetulnya ya memang betul kita perlu akuntan, kita perlu staf keuangan untuk mencatat, mendokumentasikan, untuk kemudian memisahkan transaksi, menggolongkan, lalu kemudian sampai menjadi sebuah laporan keuangan. Tapi seorang wirausahawan juga perlu paham sekali tentang keuangan, terutama agar bisa mengendalikan bisnisnya. Karena seluruh proses bisnis itu tergambar dalam laporan keuangan. Dan untuk memudahkan wirausahawan bisa mempelajari finansial dalam bisnisnya, kuasai 5 tools yang sangat powerful ini supaya kita bisa mengendalikan bisnis kita dengan lebih baik lagi. 5 tools ini jika kita susun, maka dia akan menjadi sebuah piramida. Piramida ini ada 5 level atau 5 tools esensial yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pondasi. Di pondasi ada 2 yang perlu kita pahami, yaitu neraca dan valuasi. Dasar pemahaman keuangan bisnis dimulai dari neraca yang menjelaskan berapa posisi harta, utang, dan modal kita di satu tanggal tertentu. Selain itu, dari neraca kita juga bisa membuat valuasi bisnis kita. Bagaimana jika seorang investor masuk menjadi seorang pemilik? Berapa persen yang harus kita bagi? Itu semua bisa kita dapatkan dari metode valuasinya. Yang kedua, di atas pondasi yaitu proses. Bisnis proses tergambar dalam 2 laporan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, dan yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan laba rugi menandingkan antara pendapatan dan biaya, sedangkan laporan arus kas menggambarkan bagaimana arus uang masuk dan keluar dari bisnis kita. Di level berikutnya yaitu model bisnis serta formulanya. Model bisnis akan menggambarkan struktur penghasilan bisnis kita dan juga struktur biaya yang ada dalam bisnis kita. Lebih jelas lagi, itu semua harus dibuat formulanya sehingga kita bisa tahu bagaimana mengukur tingkat keuntungan kita di satu milestone tertentu. Bagaimana kapan bisnis kita akan mencapai break even, kapan bisnis kita akan mengalami payback period, kapan kita bisa berbagi dividen, kapan kita perlu menambah modal. Ini semua bisa lebih jelas lagi kemudian di level berikutnya, yaitu dengan kita membuat yang namanya budgeting. Budgeting adalah perencanaan keuangan bisnis dalam jangka pendek, yaitu berupa operating budget maupun jangka panjang berupa long term projection. Bisnis tidak dijalankan suka-suka, tapi harus dijalankan berdasarkan sebuah rencana. Nah, ini menarik. Banyak kasus di mana ada seorang owner yang tidak ingin karyawannya tahu berapa nilai aset sesungguhnya. Sebaliknya, ada juga karyawan yang tidak mau ownernya tahu persis berapa jumlah cash yang dipegang. Kenapa? Karena seringkali si ownernya itu menarik uang cash dari neraca, sehingga kadang-kadang si karyawannya kewalahan dalam memenuhi cash di tanggal-tanggal tertentu. Ini jadi bisnis seakan-akan berdasarkan suka-suka. Ada owner yang jangan sampai karyawan saya tahu, karena kalau saya tahu saldo masih banyak, nanti mereka kurang giat jualan. Atau ada kemudian orang keuangan, jangan sampai bos tahu, kalau bos tahu biasanya dia akan ambil uang sehingga kita malah kesulitan untuk bayar utang. Seharusnya kegiatan bisnis tidak berdasarkan berapa jumlah uang yang kita miliki lalu kita berbuat apa. Seharusnya kegiatan bisnis kita berjalan sesuai dengan rencana yang ada di budgeting ini. Dan terakhir, itu semua perlu dikontrol dengan sebuah proses monitoring. Proses monitoring ini yaitu bagaimana sebuah bisnis harus bisa menerbitkan laporan keuangan secara rutin dan dapat diandalkan setiap bulannya. Dan yang kedua, selain juga laporan keuangan yang standar,
Bisnis monitoring juga dalam arti bahwa manajemen puncak bisa mengetahui seluruh kegiatan dalam bisnis karena memiliki dashboard finansial dan dashboard manajemen yang berisi KPI, berisi alat ukur yang bisa memudahkan dalam satu halaman bisa terlihat tergambar seluruh kegiatan perusahaan. Itu dulu dari saya, kita lanjutkan di video berikutnya.